Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kardinalitas dalam database ya. Nah, di sini apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah perbedaan antara unary, binary dan ternary relasi. Kemudian yang kedua, model model different types ya, dari atribut, entitas, relationship dan kardinal. Kemudian menggambar ER diagram, kemudian convert many to many, model time independent data menggunakan timestamps. Oke, kita lanjut. Derajat relasi. Di sini ada 3. Yang pertama, relasi unary, relasi binary, dan relasi ternary. Nah, ini relasinya unary ya, unary, kemudian binary dan ternary. Nah, apa itu unary? One entity related to another, satu entitas yang direlasikan ke yang lain, of the same entity type, di dalam entitas yang sama. Jadi satu entitas itu dihubungkan dengan entitas yang lain ya. One entity related to another. Jadi satu entity dihubungkan ke yang lain tetapi dalam tipe entitas yang sama. Kemudian bagaimana dengan binary? Entity of two different types related to each other. Jadi entitas dari dua tipe yang berbeda dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka itu disebut sebagai binary. Kemudian ternary itu entitas of three different types related to each other. Jadi entitas dari tiga tipe yang berbeda, di mana kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi unary ternary itu dia tiga entitas yang dihubungkan. Binary itu dua entitas yang berbeda dihubungkan. Kemudian unary adalah satu entitas dihubungkan dengan entitas yang lain, cuma dia tipe entitasnya itu tipe yang sama. Nah, dia dihubungkan dengan dirinya sendiri pada entitas tersebut. Jadi unary, binary, dan ternary. Kemudian relasi kardinalitas. Ada yang pertama relasi one to one, one to many, dan many to many. Jadi relasi satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Relasi satu ke satu, each entity in the relationship will have exactly one related entity. Setiap entitas dalam relasi will have, akan memiliki tepat satu related entity, satu entitas ya, memiliki satu entitas. Jadi kalau kita hubungkan jadi one to many, one to one. Satu entitas dihubungkan dengan satu entitas. One to many, satu entitas dihubungkan dengan banyak entitas. An entity on one side of the relationship can have many related entities. Jadi dapat memiliki banyak ini simpelnya ini dari satu ke banyak. Kemudian yang terakhir dari banyak ke banyak. Entitas on both sides of the relationship can have many related entities on the other side. Pada sisi yang lainnya itu bisa memiliki relasi banyak. Jadi relasi banyak ke banyak. Satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Oke. Kemudian constraint cardinality. Cardinality constraint adalah the number of instance, banyaknya instance of one entity dari satu entitas that can
yang dapat or must atau harus be associated, harus dihubungkan dengan each instance, setiap instance of another entity, untuk entitas yang lain. Jadi banyaknya entitas dari suatu entity, ya, dari suatu entity, banyaknya instance kemarin itu adalah baris, ya, baris yang dari suatu entitas yang harus dihubungkan pada setiap instance dari entitas yang lain. Dari satu baris ke baris yang lain, dari satu baris itu kita hubungkan dengan entitas pada baris yang sama atau baris yang lain. Ada kemudian minimum cardinality, ya, kardinalitas minimum. Nah, di sini jika if zero, maka dia sifatnya opsional. Jadi kalau dia isi daripada instansnya itu adalah zero, maka dia sifatnya adalah opsional. Tetapi kalau dia satu atau lebih, maka sifatnya adalah mandatory, dianjurkan, ya, dianjurkan. Maksimum cardinality adalah maksimum banyaknya, itu banyaknya bilangan, the maximum number, bilangan maksimumnya. Kemudian kita lihat contoh, ya, example of relationship of different degree. Contoh dari relasi pada perbedaan degree, tingkatan atau derajat. Unary relationship, relasi unary, one to one, person is married. Apakah dia sudah menikah? Ya, is married to. Person, berarti kalau dia person, jadi kan menikah dengan siapa? Nah, satu kali maksudnya di sini, makanya one to one. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, misalkan, ya. Kemudian employee, ini employee, one to many, one to many. Jadi employee, kemudian di sini manage. Jadi satu employee ini manage one to many. Kalau manage itu dia boleh memanage lebih dari 2 orang atau 3, ya. Ini artinya dia memanage banyak orang. Makanya dikatakan one to many. Ya, one to many. Unary relationship. Satu orang dalam entity ini, ya, dalam pegawai yang manajer kan pegawai, ya. Pegawai dia memanage atau bawahannya juga pegawai, makanya disebut sebagai unary relationship dalam entitas yang sama. Pegawainya kan juga manajernya juga kan pegawai. Kemudian yang diatur, yang dimanage juga adalah pegawai. Makanya di sini satu manajer bisa membawahi beberapa pegawai. Makanya di sini one to many. Kemudian team. Ya, team ini stands after. Jadi dia kalau misalkan dia team one to one. Ya, satu tim, ya, tim. Jadi dia kalau kita kaitkan dengan tim, ya, one to one. Ini dikatakan bahwa dia dari satu ke satu. Ya, kalau dalam satu tim, otomatis yang terbentuk kan satu tim, ya. One to one, stand after team. Timnya antara satu tim dengan tim yang lain. Oke. Jadi ini adalah contoh-contoh dari unary relationship. Kemudian kalau binary relationship, employee, pegawai, is assigned parking space, punya tempat ruang parkir kan satu, ya, dari satu ke satu. Kemudian produk lainnya ini one to many, satu ke banyak, ya, satu ke banyak. Satu produk lain itu kan memuat beberapa produk. Kemudian student register, ya, for course, pendaftaran mahasiswa, ya, untuk kursusnya ini mahasiswa banyak, kemudian memprogram banyak kursus juga, makanya many to many.
Jadi mahasiswa, ini kan banyak mahasiswa. Kemudian register, melakukan register itu banyak course, program banyak course. Oke. Kemudian ternary relationship, ada vendor, ada warehouse, ada part. Ini dari banyak ke banyak semua. Vendor ini contohnya, vendor, warehouse, ada part. Ada partnya, ini ada vendornya, ada warehouse-nya. Ini contoh daripada ternary relationship. Ya, perhatikan, a relationship can have attribute its own. Suatu relationship dapat memiliki atribut untuk dirinya sendiri. Oke. Nah, ini perhatikan mandatory kardinalitas. Ya, mandatory dianjurkan. Ya, lawannya adalah opsional. Ya, mandatory one ini harus ada satu. Mandatory banyak, ya mandatory banyak. Banyak. Kemudian optional one, kalau yang seperti ini itu namanya optional. Optional one, optional many. Coba kita lihat contohnya. Patients, ya satu maksudnya mandatory satu patient has recorded, telah direkam. Ini mandatory banyak. Patient history, artinya patient itu atau pasien itu bisa memiliki banyak history, ya history pasien. Jadi berapa kali misalkan dia ke rumah sakit kan itu ada lagi historinya. Misalkan kunjungan pertama ke rumah sakit, kemudian kedua dan ketiga. Jadi satu pasien bisa memiliki banyak history. Misalkan Mark visit 1, Sarah 2 kali, Elsie 1 kali, dan seterusnya. A patient must have recorded at least one history. Nah, ini maksudnya pasien harus punya rekam medis paling tidak 1 kali. Maka baru dikatakan pasien, ya. And can have many, dan dapat banyak. Jadi kapan dikatakan pasien? Kapan dikatakan pasien? Ketika dia pernah berkunjung ke rumah sakit dan punya catatan atau rekam medis. Mandatory kardinalitas ini 1 ke banyak. Kemudian one optional, one mandatory. 1 optional, 1 mandatory. Ini ada juga relasi. Ini kan mandatory banyak. Ini optional project. Ya, maksudnya ini. Kemudian kita lihat dulu penjelasannya, ya. An employee can be assigned to any number of project. Ya, seorang pegawai dapat ditugaskan ke beberapa proyek, atau or many not be, atau boleh tidak ditugaskan ke semua proyek. Nah, jadi employee itu bisa ditugaskan ke 1 atau banyak proyek. Bisa juga 1 employee, 1 pegawai itu tidak ditugaskan, ya, tidak ditugaskan. Contoh ini ada Rose, ada banyaknya proyek BPR, TKM, OOCR. Derby ada 1, Tom ada 2, ada 3, tapi Peter dan Heidi itu tidak ditugaskan, ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini maksudnya, ya, a project must be assigned. 1 proyek harus ditugaskan, ya, paling tidak 1 pegawai. Jadi 1 proyek itu paling tidak paling sedikit 1 pegawai yang ditugaskan, tetapi boleh banyak pegawai 1 proyek. Oke. Nah, ini kemudian berikutnya optional kardinalitas. Ada optional kardinalitas. Nah, kita lihat, tapi sebelum kita ke sini, ya, ini dulu ada kardinalitas mandatory one, mandatory many, optional one, optional many. Nah, ini berarti kalau kita lihat optional one, ya, optional one. Jadi kalau misalkan seseorang, nah, ini apa penjelasannya? A person is married to us most one, the person, or many not be married at all.
seorang itu telah menikah paling ini ya, at most one other person. Ya. Ini satu, ya paling tidak satu pasangan. Ya. Ini opsional satu. Boleh nggak? Tidak ada, boleh. Ya. Ini karena ini namanya opsional. Jadi orang ke orang dan dalam entitas yang sama. Contoh, Shirley menikah dengan Alice, Mark menikah dengan Katie, Don belum menikah dan Fred belum menikah. Kemudian ke employee dan departemen. Contohnya employee, ya pegawai dan bagiannya. Kemudian ya, coba kita lihat. Kalau dalam pegawai sendiri itu kan ada namanya supervisor, itu juga pegawai. Ya. Kita lihat employee mandatory satu, supervise. Dalam employee itu setidaknya ada satu yang supervisor. Ya. Untuk supervisor itu ya supervise by. Ini ada paling tidak satu pegawai. Ya, satu pegawai atau lebih dari satu, boleh. Satu pegawai. Nah, gitu ya. Employee. Jadi pegawai harus ada satu orang supervisor. Kemudian supervisor itu paling tidak dia membawahi satu atau beberapa pegawai. Kemudian employee ke departemen. Ya, employee departemen, kita lihat di sini satu employee, ya paling tidak dia opsionalnya satu departemen. Ya, opsional satu departemen. Kemudian bagaimana pekerjaannya? Departemen satu, dia banyak. Misalkan satu departemen itu ditempati oleh banyak employee. Itu. Jadi kalau kita bekerja, ya kapan dikatakan sebagai pegawai? Kalau kita menempati satu bagian. Dan satu bagian itu boleh ditempati oleh beberapa pegawai. Mandatory banyak. Ya. Entitas can be related to one another in more than one way. Nah, kemudian berikutnya profesor dan kursus. Profesor dan kursus. Kalau misalkan dia dari profesor, ini ada mandatory banyak, kursus banyak. Oke. Nah, kemudian mandatory satu, pilihannya schedule per semester. Mandatory banyak, kemudian kursus, ya sama. Jadi profesor itu dia kan paling tidak memiliki is qualified mengajarkan mata kuliah profesor, ya. Di sini mandatory banyak, tapi ada penekanannya 2, ya. Penekanannya 2. Nah, profesor itu punya kualifikasi bisa mengajarkan beberapa mata kuliah. Tapi paling tidak ada katakanlah 2. Di sini dibatasi oleh 2. Here mean cardinality constraints 2. Dibatasi oleh 2. Bagaimana kalau lebih banyak? Tentu itu akan bermasalah. Jadi setidaknya 2 kursus lah yang seorang profesor bisa ajarkan. Nah, tapi kursusnya ini mandatory banyak. Oke, mandatory banyak juga. Oke. Jadi ada batasannya 2. Kemudian kursus itu masuk dalam schedule. Pasti kalau kursus masuk dalam schedule-nya, jadwal kuliahnya kan mandatory banyak. Mandatory 1 kursus. Ya, dalam jadwal itu ya bisa banyak. Ini bisa banyak, opsionalnya itu banyak kursus daftar. Contoh kemarin kan kita ada database A, database B, database C, itu kan kursus semua ya. Kemudian masuk dalam schedule-nya. Paling tidak di sini paling sedikit 1, boleh banyak. Paling sedikit 1, profesornya juga paling
Kate, satu profesor itu punya ini schedule-nya berapa kali dia mengajar dan seterusnya. Kemudian multi value attribute can be referenced sebagai ini dia multi value. Atribut simple, ya simple. Komposit, ingat kemarin komposit itu masih bisa diturunkan lagi, dijabarkan lagi. Kalau dia simple itu tidak bisa dijabarkan lagi. Ini course ID, course title, ini prerequisites. Kemudian untuk relations dan entitasnya, courses ID, ada apa namanya ini? Ada courses ID-nya, ada courses title-nya. PK, courses ID, courses ini kan banyak persyaratan. Ini ada persyaratan misalkan. Kemudian employee, pegawai, employee name, employee ID, employee name, skill. Ini skillnya boleh banyak, makanya dikatakan sebagai komposit. Ini contohnya. Oke, saya kira untuk ini cukup ya. Silakan misalkan kalau kurang paham bisa kita diskusikan nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.